Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai review customer service dan layout di restoran yang telah kami observasi di beberapa hari yang lalu. Next. Oke. Adapun tim kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ashar Mubarak, yang bertindak sebagai moderator dan juga pemateri ketiga. Selanjutnya ada Saudara Agung Muhtar Saputra, yang bertindak sebagai pemateri keempat. Kemudian ada Saudari Resa Yulianti, yang bertindak sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir ada Saudari Rizka Yani Amram, yang bertindak sebagai pemateri kedua. Next. Nah, adapun restoran yang kami observasi, ada restoran A, yang dimana fasilitas yang ada di restoran A itu ada tempat makan indoor, kemudian ada toilet, ada area parkir, kemudian ada layanan catering, ada layanan pesan online, serta terdapat musola. Selanjutnya untuk menu di restoran A itu menawarkan yang pertama itu ayam geprek dengan level pedas 1-10, kemudian ada mie goreng, selanjutnya ada ayam crispy, mie geprek bakar, mie geprek keju, ayam geprek keju, dan beberapa jenis minuman dingin. Nah, adapun jam operasional di restoran A itu yaitu setiap hari dari jam 10 hingga pada jam 12 malam. Kemudian ada pun rating restoran yang kami peroleh dari Google ulasan, yaitu ada 4,4 dari 5. Nah, next. Nah, untuk analisis customer service restoran A itu akan dijelaskan langsung oleh Saudari Resa Yulian. Dengan ini dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait customer service dari restoran A. Yang pertama yaitu ada responsivitas. Nah, dari segi responsivitas, customer service di restoran A merespon permintaan dan pertanyaan pelanggan dengan cepat dan efektif. Dan selama kunjungan, pelayanan dengan cepat merespon permintaan pelanggan dan memberikan jawaban yang akurat terkait menu dan pilihan makanan. Contohnya, ketika salah satu dari kami meminta menu tambahan, pelayan dengan sigap merespon pesanan dan mengantarkannya dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan tingkat responsivitas yang baik dari customer service dari restoran A. Kemudian keramahan. Tingkat keramahan di customer service Tingkat keramahan dari customer service di restoran A bervariasi, terlihat dari perbedaan ekspresi dari pelayan saat mengantar makanan ke meja pelanggan. Kemudian kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan di restoran A terbilang cukup lambat. Terbilang cukup lambat. Kemudian pengetahuan terhadap ketersediaan menu. Dari pengamatan kami menunjukkan bahwa menu di restoran A itu sangat jelas dan pengetahuan dari pelayannya terkait menu-menu yang tersedia itu cukup baik. Kemudian ketepatan pesanan. Dari ketepatan pesanan di restoran A ini tergolong baik karena pesanan yang kami pesan itu tidak terjadi jarang terjadi kesalahan dalam
dalam pengantaran pesanan, kemudian umpan balik. Nah, dari data menunjukkan bahwa ditemukan melalui umpan balik pelanggan, yaitu beberapa pelanggan itu merasakan pelayanan di restoran A ini cukup baik. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya mengenai analisis customer service pada restoran A. Selanjutnya, untuk analisis layout restoran A, itu akan dijelaskan langsung oleh Saudari Rizkayani Amram. Dengan ini dipersilahkan. Baik, langsung saja membahas terkait analisis layout restoran A, yang dimana beberapa ketentuan yang kami perhatikan sebagai pengamat di restoran A, yaitu pertama, pemisahan area dan tata letak meja, di mana bisa diketahui bahwa bisnis restoran A dapat dilihat dari pemisahan area dan tata letak meja yang menunjukkan bahwa dari luar saja sudah terlihat jelas bagian letak kasir, meja makan konsumen, dan juga tempat mencuci tangan. Nah, pemisahan area dan tata letak setiap meja dalam restoran A sangat diatur dengan rapi. Oleh karena itu, kami sebagai pengamat, menurut kami dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa hal ini memudahkan para karyawan dan konsumen dalam melakukan kegiatan restoran karena terdapat area juga, yaitu adalah mencuci tangan yang berada pada bagian depan sudut sebelah kiri yang cukup strategis untuk dijangkau dengan letak meja makan konsumen. Kemudian lanjut ke ketentuan hal yang diperhatikan adalah dekorasi pencahayaan, di mana pada restoran A memiliki dekorasi yang menarik bagi setiap pengunjung, yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa setiap makan di tempat itu mempunyai pencahayaan yang baik, dan ini memungkinkan suasana, dan ini menunjukkan suasana yang nyaman untuk dijadikan customer sebagai tempat beristirahat. Selain itu, pencahayaan dalam suatu ruangan yang indoor atau dalam ruangan itu sangat penting buat customer untuk memutuskan apakah sebaiknya makan di tempat atau di rumah saja. Yang tentu saja melihat para pengunjung yang berdatangan di jam waktu siang merupakan jam istirahat, seketika ramai dan meja makan pun dipenuhi oleh customer yang makan di tempat. Selanjutnya adalah fasilitas umum. Pada restoran A memiliki fasilitas yang diantaranya terdapat area parkir untuk setiap kendaraan pengunjung, ada pula ruang toilet yang tersedia untuk laki-laki dan juga perempuan, dan selain itu terdapat juga ruang sholat yang tersedia bagi yang beragama Islam. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kami, ruangan sholat yang tersedia pada restoran A itu hanya cukup untuk satu orang saja, sehingga untuk lebih dari satu orang itu belum memungkinkan untuk dilakukan sholat yang lebih dari satu orang. Selain itu tersedianya area untuk mencuci tangan, dan terdapat pula cermin bagi pengunjung sebelum menyantap makanan, serta bisa digunakan untuk merapikan penampilan. Dengan tersedianya fasilitas umum pada restoran A, itu memberikan kepuasan yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pelanggan yang berada atau berdatangan di restoran A tersebut. Selanjutnya adalah kapasitas, aksesibilitas, dan juga ruang gerak. Pada restoran A, jika dilihat dari segi kapasitas, aksesibilitas, dan juga ruang gerak, menunjukkan area tempat makan dapat menampung banyak orang yang berkeinginan makan di tempat itu. Jika diperkirakan bisa menampung 50-55 orang, yang dimana terdapat 4 pengunjung di setiap meja makannya. Namun perlu diperhatikan dari segi aksesibilitas dan ruang gerak, itu perlu berhati-hati karena pengunjung yang telah siap pesanannya itu harus mengambil pesanan makanan di bagian kasir yang berada pada bagian depan. Oleh karena itu, yang diharapkan adalah pengunjung
harus sabar dan menunggu antrian pesanan ketika pelanggan ramai berdatangan di restoran A tersebut. Itu saja mungkin dari analis layout dari restoran A, maka dari itu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya mengenai analisis layout pada restoran A. Selanjutnya kita beralih ke restoran B. Nah, restoran B ini memuat fasilitas yang dimana ada tempat makan outdoor dan indoor, kemudian ada toilet, kemudian ada area parkir untuk customer, kemudian ada tempat pesan khusus customer dan ojol atau driver. Nah, adapun menu yang ditawarkan oleh restoran B, nah ada aneka gorengan seperti pangsit goreng, cireng, batagor, bakso goreng, pisang roll, dan lain-lain. Kemudian ada aneka minuman dingin yaitu seperti lemon tea, matcha, dark choco, blackcurrant, dan masih banyak lagi varian rasanya. Kemudian untuk jam operasional pada restoran B ini yaitu setiap hari pada jam 9 pagi hingga pada jam 11 malam. Adapun rating restoran yang kami peroleh dari Google Ulasan yaitu 3,0 dari 5. Next. Nah, selanjutnya untuk analisis customer service restoran B. Nah, untuk responsivitas berdasarkan kunjungan ke restoran B, ditemukan bahwa responsivitas pelayan tergolong tidak sigap dan cenderung lambat dalam memberikan tindakan yang diperlukan pelanggan. Nah, kelemahan ini menyebabkan sedikit ketidaknyamanan bagi pelanggan yang berharap mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Kemudian untuk keramahan, nah berdasarkan pengamatan kami, ditemukan bahwa aspek keramahan dari pelayan kurang memuaskan. Hal ini terkait dengan pelayan yang menunjukkan ekspresi muka yang jutek dan tidak ada ekspresi senyum sedikit pun. Sikap ini memberikan kesan kurang ramah dan tidak mengundang kehangatan dalam interaksi dengan pelanggan. Bahkan saat mengantar makanan, pelayan tidak memberikan ekspresi selayaknya yang seharusnya memberikan keramahan dan keinginan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Nah, kekurangan ini dapat mempengaruhi kesan keseluruhan tentang pelayanan. Sebagai saran, penting bagi pelayan di restoran B ini untuk lebih berfokus pada pelanggan, menunjukkan senyuman, menampilkan ekspresi yang ramah, dan menyambut untuk menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi pelanggan. Nah, kemudian untuk kecepatan pelayanan, nah pelayanan pada restoran B ini terlihat bahwa meskipun hanya terdapat sedikit pelanggan, pelayanan tidak terlalu cepat atau bisa digolongkan cukup lambat. Nah, proses pelayanan ini memakan waktu yang relatif lama, meskipun resto ini tidak terlalu ramai. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan tersendiri karena diharapkan pelayanan yang lebih efisien dan responsif ketika jumlah pelanggan terbatas. Nah, dalam situasi tersebut, disarankan agar restoran B meningkatkan kecepatan pelayanan untuk memastikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan menghindari rasa menunggu yang berlebihan. Selanjutnya untuk ketepatan pesanan, dalam analisis terhadap aspek ketepatan pesanan di restoran B, ditemukan bahwa kesesuaian antara pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan terhadap apa yang diterima. Nah, berdasarkan pengalaman saat berkunjung, pada saat kami memesan, pelayan membaca ulang pesanan yang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Nah, adapun umpan balik pelanggan, data pendukung juga dapat ditemukan melalui umpan balik pelanggan. Berdasarkan ulasan dan testimoni pelanggan, hanya beberapa pelanggan yang memberikan umpan balik dengan mengapresiasi
bahwa makanannya enak. Selain itu, ada juga pelanggan yang memberikan ulasan terkait harga, kebersihan resto, makanannya, serta pelayanannya. Nah, next. Selanjutnya untuk analisis layout pada restoran B, itu akan dijelaskan oleh Saudara Agung Mukhtar Saputra. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan analisis layout restoran B. Yang pertama adalah pemisahan area dan tata letak meja. Nah, berdasarkan hasil observasi kami, restoran B memiliki penempatan meja dan kursi yang teratur dan tertata dengan baik. Nah, akan tetapi jarak antara meja satu dengan yang lainnya itu kurang luas dikarenakan ruangan dari restoran B ini juga kurang luas. Atau bisa dikatakan tempat ini masih baru. Nah, selain itu juga tempat pemesanan atau kasirnya itu sangat berdekatan dengan meja tempat makan customer. Nah, pada saat antrian dari tempat kasir ini panjang, itu dapat mengganggu kenyamanan dari customer apabila makan di tempat yang berdekatan dengan kasir tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dekorasi dan pencahayaan. Nah, restoran B berdasarkan hasil observasi kami, yaitu restoran B memiliki dekorasi yang menarik bagi pengunjung atau customer, yang dimana pada dindingnya memiliki ciri khas dari restoran B tersebut, yang dimana warnanya adalah warna merah maron dari ciri khas warna brand mereka. Nah, kemudian untuk yang tidak menyukai warna tidak terlalu terang itu juga cocok untuk tempat tersebut untuk makan. Nah, kemudian dari segi pencahayaannya sendiri itu diatur dengan baik. Ya, masih di situ. Diatur dengan baik, yang dimana lampunya itu dipasang dapat menerangi seluruh ruangan yang ada. Nah, sehingga dapat memunculkan suasana yang nyaman dan tidak mengganggu pandangan customer yang ada. Next. Kemudian untuk fasilitas umum. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, dari segi fasilitas umum itu yang pertama dari area parkirnya itu bisa dikatakan cukup, yang dimana sesuai dengan tempat meja makan yang tersedia, serta tersedianya toilet bagi buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, selain itu juga dari observasi kami itu terdapat cermin yang dapat kita gunakan apabila kita ingin merapikan penampilan kita. Nah, akan tetapi di sini tidak terdapat yang namanya wastafel agar customer atau pengunjung dapat mencuci tangan mereka sebelum makan. Nah, untuk yang keempat yaitu kapasitas, aksesibilitas, dan ruang gerak. Nah, jadi dari segi kapasitas itu restoran B memiliki area tempat makan yang bisa dikatakan kurang luas. Nah, sehingga hanya sedikit customer yang dapat mereka tampung. Nah, berdasarkan hasil observasi kami itu terdapat 26 kursi yang artinya kurang lebih dari customer yang dapat ditampung dalam ruangan tersebut atau tempat restoran tersebut itu hanya 26 customer. Nah, untuk mejanya sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah meja khusus 2 orang, meja khusus 4 orang, dan meja khusus diri sendiri. Nah, selain itu untuk aksesibilitas dan ruang gerak bisa dikatakan tergolong sempit karena arus lalu lintas pelayan ataupun customer untuk melalui jalan antara meja satu dengan meja lainnya itu hanya satu orang yang dapat melewatinya. Nah, hal ini dapat menyebabkan terganggunya customer apabila banyak customer yang ingin berlalu lintas di area tersebut ataupun pelayannya. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari
Saudara Agung Muhtar Saputra mengenai analisis layout pada restoran B. Nah, itulah tadi presentasi dari kami selaku kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman pemateri. Dengan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih serta mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.